Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 3 semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua sehat selalu dan tetap semangat walaupun adik-adik semua sedang melaksanakan ibadah puasa. Hari ini ada jadwal mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kelas 3 semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SKI-nya, yaitu melanjutkan materi pelajaran 8, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang Nabi Muhammad SAW, bertafakur, kemudian kita juga sudah mempelajari turunnya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan. Nah, hari ini kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu turunnya wahyu yang kedua. Seperti yang sudah dikisahkan sebelumnya, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, kemudian beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada istrinya. Kemudian istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, menceritakan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang mempelajari kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, sehingga dia memahami tanda-tanda seseorang itu sebagai nabi atau bukan. Kemudian Waraqah bin Naufal ini mengatakan kepada Nabi Muhammad dan istrinya bahwa apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Sepulangnya dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW merasa khawatir, jangan-jangan wahyu akan terputus. Di saat merasa gelisah tersebut, terdengar suara malaikat Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah. Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali. Pada saat berselimut itulah kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Dengan turunnya wahyu yang kedua tersebut, maka jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya diangkat sebagai nabi, tapi juga diangkat menjadi rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka Nabi Muhammad SAW wajib untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada seluruh umat manusia. Setelah menerima wahyu kedua tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Tapi dakwah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terbatas pada keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya saja. Hal itu dilakukan agar masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak, karena mereka sudah terbiasa menyembah berhala. Apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan, mereka tentu akan menolaknya. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Khadijah, yaitu istri beliau sendiri. Dia adalah wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib,
sepupu Nabi Muhammad SAW yang saat itu baru berusia 10 tahun. Dia adalah pemuda muslim yang pertama. Orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih anak-anak. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengajak beberapa temannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Kemudian menyusul Zaid bin Harithah. Dia adalah bekas budak yang diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Aiman, yaitu pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW sekaligus pengasuh Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih kecil. Dengan dakwah secara diam-diam tersebut, belasan orang telah berhasil masuk Islam. Orang-orang itu kemudian disebut As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka mendapatkan pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut selama 3 tahun. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu surah Al-Hijr ayat 94 ini, kemudian beliau melaksanakan perintah tersebut, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama beliau mengajak dan mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy. Beliau menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah dan manusia dilarang untuk menyembah selain Allah seperti berhala dan benda-benda lainnya. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan inti ajaran Islam, di antaranya manusia harus berbuat baik terhadap sesama serta tidak boleh saling mengganggu dan memusuhi. Akan tetapi pada saat itu kebanyakan orang yang hadir menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Bahkan Abu Lahab, pamannya sendiri, menentang keras ajakan Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad SAW jika beliau terus meneruskan dakwahnya. Walaupun mendapat tantangan seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Dia menyiarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah yang datang ke Ka'bah. Nabi Muhammad SAW juga terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau masuk Islam. Ajaran lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah semua manusia itu sama, harus berbuat baik dan dilarang berbuat jelek, hidup bersaudara serta saling mengasihi, tidak boleh permusuhan, tidak boleh saling membenci, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Juga diajarkan agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta percaya kepada hari akhir dengan adanya surga dan neraka. Itu adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah pada saat itu. Mendengar ajaran ini, kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan kesabaran dan semangat juang yang tinggi, ajaran ini lama-kelamaan bisa diterima di kalangan penduduk Mekah. Nah, adik-adik, itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW
saat beliau pertama kali menerima wahyu, kemudian beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan, tapi kemudian ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Tapi dengan kesabaran dan semangat juang yang tinggi, akhirnya agama Islam bisa tersebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.